Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo secara resmi meluncurkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEXI periode 2019-2024. Dokumen ini merupakan pegangan bagi pemerintah, pelaku bisnis, dan penggerak ekonomi syariah selama 5 tahun ke depan agar mampu menjadi pelaku ekonomi syariah dunia. Namun hadirin, untuk mencapai hal ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Sebab menurut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan OJK, Bapak Husein MM, dalam pembukaan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah FREX 2019 di Yogyakarta, menyebutkan bahwa terdapat 3 permasalahan besar dalam memajukan ekonomi syariah. Pertama, lembaga keuangan syariah yang lemah, ditandai dengan kurangnya modal usaha dan sumber daya manusia. Kedua, informasi variasi produk dengan memanfaatkan teknologi pada proses bisnis yang lemah. Ketiga, proses penerapan tata kelola dan proses penerapan manajemen risiko yang kurang baik. Diperparah lagi dari data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia pada kuartal pertama terbilang stagnan bahkan menurun. Ini dilihat dari market share perbankan syariah yang hanya mampu mencapai angka 5,94% di awal tahun 2019. Belum lagi menurut Global Islamic Economic Indicator Report 2018 yang menyebutkan bahwa Indonesia hanya mampu menempati urutan ke-10 dalam negara-negara yang menjalankan ekonomi syariah. Hadirin, betapa banyaknya permasalahan yang menempa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kalau hal ini dibiarkan secara terus-menerus, maka Indonesia akan tetap menjadi penonton dalam negeri sendiri, bukan pemain dalam bangsa sendiri. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya persoalan ini, maka tergugah hati saya untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Ekonomi Islam dalam Pembangunan Nasional dengan landasan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 130. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Hadirin, asbabun nuzul ayat di atas diketengahkan oleh Farabi dari Muzahid berkata,
Mereka dapat melakukan jual beli hingga waktu tertentu. Jika waktunya telah tiba, mereka tambah harga dan memperpanjang waktunya. Hingga turunlah larangan Allah sebagaimana terangkai dalam kalimat la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Maksudnya hadirin, dirham yang berlebihan. Hadirin, timbul pertanyaan, apakah sistem ekonomi syariah ini merupakan sebuah sistem yang baru? Jika merujuk pada sejarah peradaban Islam, ekonomi syariah telah hadir di masa Rasulullah SAW, kemudian berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban Islam. Setelah Rasulullah wafat, digantikan Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kerajaan Mamalik di Mesir, kerajaan Murabbikin dan Muwahhidin di Maroko, bahkan di Asia telah mempraktekkan dan mengembangkan ekonomi syariah hingga mencapai kemakmuran. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah praktek perekonomian yang benar dalam Islam? Sebagai jawabannya dapat kita lihat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali atas dasar perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Hadirin, asbabun nuzul ayat ini menurut Al-Farabi diturunkan pada saat orang Muslim Arab memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil dan mencari keuntungan dengan jalan yang tidak sah, serta melakukan berbagai macam tipu daya yang seolah-olah sesuai hukum syariah, seperti judi, riba, dan berbagai tipu daya lainnya, hingga Allah menurunkan larangannya sebagaimana terangkai dalam kalimat la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Hadirin, dalam ayat di atas, menurut Muhammad Abdul Mannan dalam bukunya yang berjudul Islamic Economic Theory and Practice menyebutkan bahwa Islamic economic is social science which studies the economic problems of people imbued with the value of Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang membahas masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Hadirin, timbul pertanyaan, bagaimanakah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia? Alhamdulillah, Indonesia patut berbangga. Di pasar keuangan syariah, Indonesia memiliki sejumlah catatan positif. Berdasarkan data dari Global Islam Finance Development Indicator Report, Indonesia masuk 3 besar negara yang menguasai pasar suku global. Indonesia juga merupakan negara pertama yang menerbitkan green suku, yakni surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Belum lagi menurut Global Islam Travel 2019 yang menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan destinasi wisata terbaik di antara 130 destinasi wisata dunia.
Di samping itu semua hadirin, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat ekonomi syariah telah hadir di Indonesia selama hampir 3 dasawarsa dan tumbuh pesat semenjak berdirinya Lembaga Keuangan Syariah pertama pada tahun 1991. Menurut data kementerian, Indonesia memiliki 34 bank syariah, 58 asuransi syariah, 7 modal ventura syariah, bahkan lebih dari 5.000 lembaga keuangan mikro syariah. Dengan angka ini, Indonesia praktis menjadi negara dengan lembaga institut keuangan terbanyak di dunia yang memiliki pelanggan hingga 23 juta lebih. Oleh karena itu hadirin, sudah sepatutnya kita mendukung langkah-langkah pemerintah, baik melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, hingga seluruh kementerian yang terkait dalam pengembangan ekonomi syariah untuk mengambil langkah yang bijak dalam menentukan masa depan ekonomi syariah sehingga mampu mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian hadirin, mari kita kuatkan UMKM, kita kuatkan ekonomi keuangan syariah, kita kuatkan ekonomi digital. Yakinlah insya Allah, jika kita komitmen melakukan hal ini, maka pembangunan di Indonesia akan terrealisasikan dengan cepat dan Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian uraian singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.